Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan mengerjakan tugas kelompok, yaitu berdiskusi terkait dengan isu yang akan kita angkat bersama, kita bahas. Ini dibagi dua kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2. Rule-nya setiap kelompok ada perwakilan untuk presentasi isu apa yang diangkat terkait dengan manajemen ASN dan juga smart ASN. Kemudian setiap yang maju tadi mempresentasikan hasil diskusi di kelompok masing-masing. Setelah itu kita tanggapi bersama. Dan diharapkan di masing-masing kelompok ada notulensi yang nantinya notulensi bertugas untuk menyampaikan kesimpulan di setiap pembahasan di akhir acara nanti. Mungkin itu aja. Silakan kelompok 2 dulu. Oke Mas, terima kasih. Saya mewakili dari kelompok 2 akan mempresentasikan isu. Izin share screen dulu ya. Jadi kelompok 2 di sini mengangkat isu tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Nah, SPBE sendiri merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Dengan tujuan, yang pertama, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, serta yang ketiga, mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu. Nah, implementasi SPBE yang kita angkat adalah terkait implementasi SPBE dalam sistem kepegawaian di berbagai daerah. Di sini kita mengambil contoh di Kabupaten Lumajang yang menggunakan SIMAK dan SIPERLU. SIMAK sendiri dimaksudkan untuk mewujudkan manajemen kepegawaian dan pengelolaan informasi kepegawaian yang lengkap dan akurat di lingkungan pemerintah Kabupaten Lumajang. Tujuan dari SIMAK itu sendiri yang pertama mendukung manajemen ASN yang rasional dan berbasis sistem merit. Kedua, mewujudkan basis data kepegawaian yang lengkap, akurat, terbaru, dan terintegrasi. Ketiga, menyajikan bahan analisa kepegawaian. Keempat, menyediakan layanan kepegawaian. Dan yang terakhir, pembuatan laporan kepegawaian. Manfaat SIMAK sendiri, yang pertama, memberikan informasi data kepegawaian yang lengkap dan akurat dan dapat dijadikan bahan analisa kepegawaian. Lalu yang kedua, dengan pelayanan kepegawaian secara tersambung yang mudah dan cepat dilakukan. Dan ini adalah SIPERLU. SIPERLU ini merupakan bagian dari SIMAK yang digunakan untuk melakukan presensi. Jadi itu tadi presentasi singkat dari kelompok 2. Oke. Ya, terima kasih Mbak Dimi. Ini sekalian saya moderator ya. Silakan untuk kelompok 2, ada yang menambahkan dari Mbak Dimi sebelum ditanggapi oleh kelompok 1? Nggak ada ya. Untuk kelompok 1, monggo ditanggapi. Jadi tadi itu ada presentasi dari Mbak Dimi terkait dengan penggunaan absensi online ya. Jadi di Kabupaten Lumajang ada 2 tadi itu sistem kepegawaian. Dan sistem absen yang online. Jadi kepegawaian online dan juga absensi online. Kalau di Jember seperti Jsilakon ya, Dimi ya. Jsilakon dan LPE. Dan LPE ya. Ini monggo dikritisi. Tadi sudah disampaikan. Teman-teman kelompok 1, silakan. Jadi apa yang kurang terkait dengan yang sudah diimplementasikan tadi dari sudut pandang manajemen ASN dan juga smart ASN-nya. Monggo silakan. Karena waktunya terbatas ya. Jadi diharapkan masing-masing mengeluarkan pendapat meskipun sedikit-sedikit, nggak apa-apa. Monggo silakan. Mbak Dimi, mohon bertanya, itu dimulai sejak kapan? Terus hambatannya apa?
ada hambatan enggak pada saat menggunakan si apa tadi? Simak sama si perlu. simak dan si perlu. Mbak Nia mungkin bisa menambahkan. Oke. Izin membantu menjawab dari kelompok 1. Jadi simak dan si perlu ini sudah berjalan di Lumajang itu mulai tahun 2019 sampai sekarang. Dan untuk hambatannya itu mungkin terkadang kalau di absensi si perlu, kadang terjadi maintenance, jadi tidak bisa digunakan di saat kadang pas waktu absen sore misalnya, itu terjadi maintenance, jadi kita tidak usah melakukan absensi si perlu. Kalau untuk penggunaan simak selama ini tidak ada hambatan, hanya saja mungkin pada ASN yang agak gaptek ya, Mbak Amelina, itu masih belum bisa mengoperasikan simak, tapi karena di puskesmas itu sudah ada tenaga kepegawaian, jadi semuanya itu dihandle sama tenaga kepegawaian, seperti itu. Di solusinya gimana itu ya? Ada kendala-kendala. Jadi kita langsung munculkan solusinya juga ya untuk disampaikan ketika nanti di akhir. Itu kira-kira solusi yang kita berikan seperti apa itu ya untuk menyelesaikan masalah itu? Apakah perlu perbaikan sistem? Kalau dari si perlunya itu memang selalu ada perbaikan, Mas Riza. Jadi yang awalnya hanya untuk absensi saja sebagai absensi, semakin ke sini itu ada tambahan fitur-fitur seperti ada penulisan atau pencatatan kegiatan harian ASN. Jadi kalau di Jember ini mungkin kita pakai logbook ya, atau masih nulis manual untuk kegiatan hariannya, aktivitas harian. Kan biasanya itu diminta pada saat kita akan pengajuan kenaikan pangkat. Kalau di perlu ini sudah ada fitur untuk jadi setiap harinya, setiap kita selesai mengerjakan, sebelum dan selesai mengerjakan tupoksi kita itu langsung direkap oleh si perlu. Kemudian untuk yang simak itu ini dari kepegawaian dari Dinas Kesehatan maupun dari Puskesmas sendiri itu selalu mengadakan kayak sosialisasi, Mas Reza, untuk bagaimana pengisian dari data-data di simak atau untuk pengusulan kenaikan pangkat seperti itu. Jadi dari Dinas Kesehatan sendiri selalu ada monitoring ke puskesmas-puskesmas. Berarti sudah mungkin ada yang mau menambahkan. Satu. Mbak, kalau misalnya si perlu itu berarti kita setiap selesai agenda hari ini kita langsung memasukkannya ke si perlu. Oke. Kalau jadi tidak hanya lupa, bolehkah besoknya dimasukkan? Bisa, Mbak. Jadi itu gunanya biar kita itu disiplin. Setiap harinya kita kan ada yang namanya biasanya kalau kenaikan pangkat itu angka kredit yang harus kita capai. Nah itu kan ada, misalnya setiap harinya kita harus melaksanakan misalnya pelayanan pasien itu berapa pasien. Nah itu tujuannya dari si perlu biar kita tidak lupa, biar nanti pas waktu kenaikan pangkat karena itu langsung terekap nanti untuk angka kreditnya, seperti itu. Itu tiap per jamnya apa tiap ini Mbak, jadi nulisnya kan di akhir mau pulang, itu nulisnya kegiatannya apa saja yang dilakukan, ataukah harus detail banget, misalnya penyuluhan, nah itu penyuluhannya isinya apa, itu harus detail apa enggak? Kalau di si perlu itu memang sudah penulisannya itu sudah harus disesuaikan sama ini Mbak Amel, di tupoksi kita itu misalnya kalau saya melakukan asuhan gizi rawat jalan, yang pertama melakukan asesmen gitu, sudah lengkap seperti itu. Dan itu pengisiannya itu tidak hanya di akhir pas waktu pulang saja. Jadi sebelum melakukan kegiatan dan setelahnya. Misalnya saya dari
poli anak misalnya ya, melakukan asuhan gizi pada poli anak. Jadi sebelum saya ke poli anak, saya juga sudah harus memasukkan misalnya persiapan seperti itu. Dan hasil akhirnya juga saya tuliskan setelah saya melaksanakan asuhan gizi di poli anak tersebut. Kemudian setelahnya saya pindah ke misalnya poli dalam. Nah, itu juga nulis lagi seperti itu. Jadi nanti di akhir bulan itu diakumulasi. Bisa terakumulasi. Jadi sudah terintegrasi dengan apa namanya yang mau kita kenaikan dupak ya. Terintegrasi dengan dupak. Oke, terima kasih jawabannya, Mbak. Oke, sama-sama. Berarti kesimpulannya dengan adanya apa itu tadi sistem kepegawaian online itu dan juga apa ya, saya lupa ya namanya. Perlu sama Perlu simak. dan Simak sama simak si ya. perlu. Ya, itu berarti di iya. Berarti di Kabupaten Lumajang itu sudah mengimplementasikan pilar-pilar itu ya, apa? Smart ASN ya. Smart ASN. Apa saja ya, aku lupa kemarin itu. Jadi apa, ada digital safety, digital Digital admin, skill, digital culture, sama digital culture, digital sama safety. skill ya. safety. ya skill. Ada 4 ya. Iya, ada 4. Ada 4. Ya, oke. Berarti itu sudah mencerminkan smart ASN ya. Kemudian ada lagi nggak yang ngebahas mengenai manajemen ASN-nya gimana? Mungkin dibahasnya yang itu ya, sistem kepegawaiannya ya, kalau manajemen ASN. Ya, di sistem kepegawaiannya. Soalnya kan salah satu manajemen ASN juga pengurusan cuti. Di situ dilakukan juga disimak bagaimana pengurusan cuti. Jadi pengajuan cuti juga bisa lewat itu, Mbak? Lewat aplikasi Simak itu. Iya, Mbak, bisa Bisa. lewat situ. Berarti nggak usah langsung datang ke BKD-nya ya, Mbak? Nggak usah. Langsung Itu sudah disimak terintegrasi itu aja ya? sama BKD, Mbak. Jadi nanti BKD yang akan melakukan ACC juga melalui masternya SIMAK itu sendiri. Jadi yang bisa akses itu BKD, kepegawaian, untuk master dari SIMAK itu. Itu menggunakannya ada di Android apa lewat web gitu? Ada di Android kalau yang si perlu. Kalau yang SIMAK web. Jadi kepegawaian nanti punya akses ini nggak, Mbak? Kan misal nih saya mau ngajuin cuti. Nah, itu Ya. nanti saya perlu laporan ke pihak kepegawaian instansi apa di akunnya kepegawaian instansi itu udah ada ininya kayak pemberitahuan kalau nama ini pada tanggal ini lagi cuti gitu. Iya, Mbak, Oh, seperti berarti itu. ada Jadi misalnya kita notifikasinya mau ya? mengajukan cuti, nanti surat cutinya kita upload di SIMAK, otomatis kan Ya. akan muncul datanya di BKD. Setelah itu langsung BKD bila menyetujui itu nanti di perlunya itu pada tanggal itu sudah ada tulisan cuti. Jadi tidak ada tulisan absen pagi, absen sore gitu. Langsung ada tulisan cuti seperti itu. Oke, gimana teman-teman, sudah cukup ya untuk pembahasan Cukup. yang kelompok 2? Cukup ya? Cukup, Mas. Sekarang notulensinya monggo silakan untuk disimpulkan ya. Jadi dari hasil diskusi kita barusan dari aspek manajemen ASN dan juga dari aspek smart city, mohon maaf, dari aspek smart ASN itu seperti apa? Silakan monggo notulensinya. Ya, langsung aja ya, Mas. Ya, monggo. Oke, jadi SIMAK dan SIPERLU ini, dari diskusi ini, SIMAK dan SIPERLU sudah dilakukan sejak tahun 2019.
Dan hambatan-hambatan yang mungkin terjadi dari si perlu itu terkait dengan maintenance dari sistem, terus dari SIMAK itu juga adanya ASN yang masih gaptek dalam penggunaan teknologi. Solusi yang dilakukan di antara lain adalah perbaikan fitur-fitur, lalu yang kedua adanya monitoring dari Dinkes ke puskesmas dalam penggunaannya. Gitu. Jadi dari segi manajemen ASN di sini yaitu dari segi pengajuan cuti yang bisa dilakukan secara terintegrasi. Sudah itu bisa dilanjutkan dengan kelompok selanjutnya. Ya, monggo. Kelompok 2. Kelompok 1. Silakan bagi yang ini. Bisa di screen dulu. Ya baik, kelompok 1 ini mengangkat tentang LPE ya, Layanan Pegawai Elektronik Kabupaten Jember. Jadi LPE ini adalah salah satu upaya dalam menyukseskan gitu ya, itu Smart City di Kabupaten Jember. Sebenarnya Kabupaten Jember itu sudah melaksanakan Smart City itu mulai tahun kalau tidak salah 2019. Dimulai Bupati Ibu Faida dulu itu sudah dimulai Smart City dengan 6 strategi. Jadi dengan tujuan untuk menciptakan pelayanan publik berbasis elektronik, termasuk pelayanan di bidang kepegawaian, pelayanan di bidang di masyarakat secara umum, kemudian pelayanan kesehatan juga salah satunya. Nah, untuk LPE ini merupakan salah satu wujud dari implementasi Smart City di Kabupaten Jember dengan pelayanan atau LPE ya, layanan pegawai elektronik. Lanjut. Ya, jadi LPE ini salah satu wujud Smart City ya, yang diteruskan oleh Bupati yang sekarang yaitu Bapak Hendi dengan membentuk layanan pegawai elektronik 2.1. Jadi ini yang kedua, periode 1 di tahun ini, Kabupaten Jember. Jadi LPE ini digunakan sebagai inovasi dan solusi untuk masalah kepegawaian yang ada di Kabupaten Jember. Dalam mengolah data kepegawaian, manajemen, absensi, dan kegiatan kepegawaian secara elektronik. Lanjut. Ini manfaatnya ya. Jadi menilai kinerja yang pertama, yang kedua mengurangi potensi kecurangan, yang ketiga hemat biaya, yang keempat digunakan sebagai acuan untuk penggajian pegawai, yang kelima perhitungan jam kerja lebih akurat, dan yang keenam adalah rekapitulasi kepegawaian menjadi lebih mudah. Nah, namun ada beberapa kendala yang masih ada, yaitu yang pertama, masih adanya kesulitan jaringan terutama pada wilayah terpencil, di wilayah desa-desa. Yang kedua, pegawai harus mempunyai smartphone yang mumpuni untuk penggunaan LPE. Yang ketiga, banyak pelaporan kesalahan dalam login. Yang keempat, tidak efektif saat WFH. Ya, jadi ini rubriknya ya di Radar Jember. Banyak keluhan-keluhan yang ada yang dikeluhkan pegawai dalam implementasinya. Jadi ada beberapa kendala tadi. Jadi Internet of Things adalah sebuah konsep di mana suatu benda atau objek ditanamkan teknologi-teknologi seperti sensor dan software dengan tujuan untuk berkomunikasi, mengendalikan, menghubungkan, dan bertukar data melalui perangkat lain selama masih terhubung ke internet. Tapi kendalanya ada di yang tadi seperti RAM-nya harus besar karena aplikasinya terus diperbaharui. Kemudian karena menggunakan sensor wajah, jadi kalau bisa kameranya itu harus yang jernih gitu karena meski ada banyak keluhan, tidak susah untuk sensornya susah untuk mengidentifikasi wajah gitu.
Mungkin ada solusi yang dapat ditawarkan dari teman-teman. Ya, jadi kalau menurutku masalah server juga ya. Jadi mungkin karena LPE ini baru, kalau nggak salah itu 2000 berapa ya? 2020 kalau nggak salah. 2021. 2021 mulainya. Satu ya? Ya, 2021. Memang itu tadi terkait server itu ikut di servernya kabupaten kalau nggak salah, ikut Kominfo. Dan juga ini pihak ketiga atau enggak ya? Aku nggak tahu. Ini bikin sendiri atau apa dari kementerian atau gimana ya, Mbak Ovi? Sepertinya dari kabupaten, Mas. Berarti Seperti pihak ketiga ya? dari SI-nya BKPSDM. Ya mungkin solusinya perlu ini sih, kalau memang pihak ketiga, menggunakan pihak ketiga. Biasanya itu kan melalui pengadaan barang dan jasa, itu perlu nantinya dianggarkan untuk perbaikan sistem khususnya, baik itu peningkatan servernya, kemudian perbaikan kualitas sistem LPE-nya, sehingga masalah-masalah yang seperti tadi, yang ada kendala-kendala tadi, itu bisa diminimalisir ya. Jadi tidak menyulitkan pegawai juga. Niatnya malah niatnya memudahkan, malah menyulitkan gitu maksudnya. Kalau dari saya itu. Jadi implementasi smart apa namanya? Smart ASN. ya, smart ASN ya. Ayo yang lain silakan. Karena waktunya telah habis. Mas mau tanya boleh? Ya boleh. Nah, Boleh. terkait seandainya kita ada tugas luar ya, untuk absen LPE-nya tuh gimana, Mas? Apa kita tugas atau gimana? Bantu menjawab ya, Mbak. Ya, monggo, Ya, Mas. Mbak. Kalau misalnya tugas luar itu biasanya ada surat tugasnya, terus itu difoto, kemudian pada saat misalnya tugas luarnya di dinas, itu kegiatannya apa itu difoto beserta kita, nanti dimasukkan ke LPE-nya itu ada. Berarti nggak usah Itu, absen, Mbak. Mbak? Iya, tidak perlu datang ke puskesmas dulu untuk LPE, terus baru berangkat. Itu malah makan waktu nanti. Jadi itu biasanya kalau di puskesmas kami diberikan surat tugas, kemudian yang berangkat itu langsung berangkat ke dinas. Jadi fotonya nanti foto kegiatan waktu itu gitu. Disertai surat tugasnya dilampirkan begitu. Jadi tidak melanggar kode etik ya kalau gitu ya. Sudah terjawab apa belum, Mbak? Sudah, Mbak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Berarti kalau dari segi manajemen ASN, seperti peran sebagai ASN, kemudian kode etik, kemudian hak dan kewajiban tetap terjaga ya meskipun secara online ya. Iya. Bedanya dengan yang Lumajang tadi gimana ya? Maksudnya perbandingannya gitu. Kayaknya sudah sama bagusnya ya. Mas mau tanya. Ya. Yang tadi kalau misalnya WFH itu kan apa tidak melakukan presensi di LPE ya? Dan katanya tadi kendalanya tidak bisa dilakukan pada waktu WFH.
Ya, sepertinya setahu saya itu tetap absensi dilakukan, karena kalau LPE itu, kalau setahu saya itu ada dua ya. Jadi absensi di tempat kerja, kemudian absensi di mana saja di Kabupaten Jember. Jadi ada gitu. Nah, cuma kendalanya tadi kenapa terkendala ketika WFH? Karena ketika WFH itu untuk bukti kita melakukan pekerjaan itu kadang kalau di rumah itu agak susah. Beda dengan di kantor ya. Kalau di kantor kan indikatornya datang absen, pulang absen gitu ya. Jelas, maksudnya jelas datangnya. Kalau di rumah kan ya di rumah, nggak kemana-mana gitu. Mungkin kendalanya itu. Jadi banyak disalahgunakan kayaknya kalau seperti itu. Kendalanya sih. Cuma keuntungannya dengan LPE ini ada dua tadi itu. Jadi bisa absensi di mana saja di Kabupaten Jember, dimungkinkan untuk pegawai-pegawai yang tidak bisa melakukan pekerjaan di kantor. Jadi cuma itu kayaknya melalui surat edaran atau surat keputusan bupati seperti ini sebelum melakukan itu. Jadi ada edaran dulu mungkin dari BKD atau dari ini ya, Kepegawaian Kabupaten Jember. Hanya ada saat-saat ini aja sih. Tapi sekarang kan nggak pandemi sekarang. Kan endemi ya sekarang ini. Jadi wajib di kantor. Mungkin kalau yang diisi perlu tadi, kalau misalnya kita rapat, kalau untuk yang PNS itu kalau misalnya rapatnya di dinas kesehatan, misalnya lokasinya jauh dari puskesmas, itu langsung lapor ke BKD untuk pindah koordinat. Jadi tetap melakukan presensi gizi perlu. Tidak hanya memakai surat tugas saja, tapi pindah koordinat untuk presensinya. Seperti itu. Berarti kalau misalnya tugasnya mendadak, gimana? Kalau misalnya ada rapat, itu kan suratnya minimal kan H-1 ya Mbak ya. Jadi langsung bisa pindah koordinat. Meskipun kita tahunya pagi, rapatnya jam 8, itu bisa langsung lapor, terus dipindah koordinatnya. Seperti itu Mbak. Oh. Jadi bisa langsung melakukan presensi tepat waktu pada saat rapat. Soalnya kan mengantisipasi kalau misalnya rapat kan kadang datangnya terlambat. Nah kalau pindah koordinat kan diisi perlu itu tidak boleh terlambat. Kalau misalnya terlambat tidak bisa melakukan absen atau presensi itu. Seperti itu. Jadi itu hanya pakai wilayah ya Mbak, Mas, apa lokasi ya, sensor lokasi ya. Iya. Kalau yang WFH itu sepertinya itu koordinatnya di seluruh Kabupaten Lumajang. Jadi pada waktu WFH itu tetap melakukan presensi juga sesuai jamnya. Cuma kalau untuk rapat kan sudah jelas rapatnya di mana. Misalnya rapat di Pemda itu langsung pindah koordinat di Pemda seperti itu. Jadi untuk presensi masuk sama presensi pulangnya itu tidak terlambat, tetap tepat waktu. Ini sebenarnya kalau masih pakai koordinat itu masih bisa diakalin ya. Kalau cuma koordinat itu kan seumpama HP-nya ditaruh di siapa gitu, di teman siapa yang ada di koordinatnya, itu siapa aja berarti bisa mempresensikan ya Mbak. Kan pakai wajah juga Mbak. Ya, pakai wajah juga sama. Ataupun kalau pakai biasanya ada yang fake itu ya, pakai yang GPS yang fake itu ya, itu bisa juga terdeteksi oleh BKD. Jadi tidak bisa kalau ini. Karena bisa ada dipantau oleh BKD. Soalnya meskipun ada hari libur juga kalau di Lumajang untuk ASN baik PNS maupun kontrak itu tetap ada selama pandemi ini, tetap melakukan presensi. Mengantisipasi supaya tidak keluar kota itu.
Ya, oke. Berarti intinya dua-duanya sudah mengimplementasikan upaya Smart ASN gitu ya, termasuk digital safety, etnik juga, culture dan skill. Cuma memang ada kelemahan dan kelebihan masing-masing di setiap setiap implementasinya, di setiap aplikasi yang sudah dibuat. Mungkin itu aja kesimpulannya ya. Atau gimana, diskusi lagi? Ini kurang 8 menit ini. Ada? Sudah, oke. Sekarang sebelum closing, silakan mungkin notulensi kelompok 1 disampaikan dulu untuk diskusi kita barusan. Setelah itu kita closing bareng-bareng. Untuk sistem kepegawaian di Jember menggunakan LPE atau layanan pegawai elektronik yang digunakan untuk absensi data pegawai dan kegiatan pegawai secara elektronik. Kendala yang dialami dalam penggunaan LPE ini yang pertama, karena programnya menggunakan smartphone, maka membutuhkan RAM yang besar serta menggunakan sensor wajah sehingga memerlukan kamera yang lebih jernih dan juga adanya gangguan jaringan. Untuk absensi LPE ini, jika kita sedang melakukan dinas luar, kita bisa mengupload surat tugas dari instansi untuk diupload di absensi LPE. Jadi tidak perlu untuk melakukan absensi lagi di instansi tempat kita kerja. Terima kasih Mbak Alfi. Berarti intinya hasil dari diskusi kita, dari diskusi kelompok 1 dan kelompok 2 yang barusan diangkat, untuk kelompok 1 yaitu tentang ini ya, sistem kepegawaian dan absensi juga, yaitu SIMA dan si perlu. Kalau kelompok 2 yaitu LPE. Jadi kesimpulannya semua inovasi yang sudah dilakukan di setiap kabupaten, di 2 kabupaten tersebut, itu sudah mencerminkan bagaimana cara mengelola manajemen ASN sesuai dengan sumber daya masing-masing gitu ya, dan inovasi masing-masing. Baik dalam bentuk mengelola hak dan kewajibannya, kemudian tidak melanggar kode etik ASN, dan juga memudahkan penggunanya, termasuk pegawainya. Kemudian yang kedua, tadi dengan kita diskusi, kita tahu bahwa berbagai macam upaya sudah dilakukan oleh kabupaten kota, termasuk Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember, untuk menciptakan Smart ASN. Seperti yang kita diskusikan tadi, bahwa tadi baik LPE, kemudian SIMA dan juga si perlu, itu juga sudah berupaya dalam mengimplementasikan pilar dalam Smart ASN, termasuk digital skill di dalamnya, yaitu digital culture, kemudian digital etnik, dan juga digital safety. Terbukti tadi bahwa memang ada diskusi yang alot ya terkait dengan WFH dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana membantu kita juga dalam menjadi ASN profesional yang berakhlak. Mungkin itu saja ya hasil diskusinya, teman-teman. Ya, Mas. Semoga bermanfaat dan kita dapat menarik hikmah dalam pertemuan ini. Meskipun barusan kita pakai 2 Zoom ya, nggak apa-apa. Yang penting implementasinya bisa terlaksana dengan baik dan tujuannya dapat dicapai. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.